Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kiram humati dinika asbahu liwalaihi unwana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penyimak program Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah. Di dalam pertemuan kali ini kita akan mengkaji, akan mempelajari satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran kita yang mesti kita ambil, kita aplikasikan dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat. Hadis yang kita kaji ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua, sehingga bisa dikatakan hadis ini muttafaqun alaih. Antara Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama di dalam masing-masing kitab sahih mereka membawa hadis yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis ini mengajarkan kita bagaimana hubungan sosial antar sesama makhluk. Ibadah itu tidak sebatas antar hubungan kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah saja. Aturan-aturan syariat Islam, agama mulia yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas mengajarkan kita bagaimana memperbaiki hubungan kita sebagai hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah saja. Namun agama mulia yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita bagaimana seharusnya hubungan sosial kita antar sesama makhluk. Di hadis ini termasuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebagai umat beliau untuk memperbaiki hubungan antara sesama makhluk. Hablun minan nas, ikatan antar sesama manusia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pula kepada hari yang akhir, hari kiamat. Nabi menyeru, mengawali hadisnya dengan ucapan, "Hei, barang siapa yang beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya beriman, yakin Allah adalah Tuhannya, dan meyakini kebenaran adanya hari kiamat atau hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Maka orang yang mengaku beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat, hendaknya dirinya yaqul khairan, bertutur kata yang baik saja, au liyasmut, atau pilihan kedua, opsi kedua, jika tidak mampu bertutur kata dengan kata-kata yang baik, pilihan kedua dari Nabi, liyasmut, hendaknya berdiam diri, jangan berbicara. Yang kedua, Nabi melanjutkan, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman pula kepada hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaknya dirinya memuliakan tetangganya, memuliakan orang yang berada di sekitar rumahnya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan terakhir, Nabi menyeru, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya ia memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, hadits Abu Hurairah yang baru saja kita bacakan mempunyai pelajaran-pelajaran penting bagi kita dalam bersosial terhadap sesama makhluk, sesama manusia yang hidup di antara kita. Nabi mengawali, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, yaumil akhir, hendaknya ia bertutur kata yang baik. Hendaknya lisannya, lidahnya hanya bercakap-cakap dengan percakapan yang baik saja. Atau pilihan kedua, jika tidak mampu ia bertutur kata yang baik, karena selalu saja pasti ucapannya membawa kata-kata yang buruk, au liyasmut. Pilihan kedua dari Nabi, hendaknya berdiam, jangan berbicara, karena ditakutkan jika ia berbicara dan terbawa dengan pembicaraan yang negatif akan menyakiti perasaan orang lain, akan menyinggung perasaan orang lain, atau tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab percekcokan, pertengkaran, perkelahian dan sebagainya. Para ulama menyeru kepada kita, memberi nasihat kepada kita agar menjaga lisan kita. Disebutkan Al-Imam Dhunnun Al-Misri pernah berkata, ahsanun nas li nafsihi amlakuhum li lisanihi. Orang yang paling bisa berbuat baik kepada dirinya sendiri adalah orang yang paling bisa mengontrol, menguasai akan lisannya sendiri. Orang yang paling bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri adalah orang yang paling bisa mengontrol lisannya. Tidak sembarangan bertutur kata.
tidak sembarangan membawa topik pembicaraan, tidak sembarangan berbicara. Sebelum berbicara, ia takar terlebih dahulu, ia timbang-timbang terlebih dahulu. Apakah jika hal ini dibicarakan kepada lawan bicaranya akan membawa dampak yang baik, dampak yang positif, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat? Atau sebaliknya, setelah ia takar, jika hal ini dibicarakan kepada lawan bicaranya, justru akan mengakibatkan perasaan lawan bicara tersakiti, tersinggung hatinya dan sebagainya, atau menimbulkan pemutusan akan silaturahim karena tersinggung lawan bicara dengan apa yang dibawa oleh si pembicara, maka ia akan memutuskan untuk tidak membicarakan hal tersebut. Amlakuhum lilisani. Orang yang paling bisa mengontrol lisannya adalah orang yang paling bisa berbuat baik pada dirinya sendiri. Begitu kata Imam Dhunnun al-Misri. Kemudian lagi, Al-Imam Hasan al-Busri pernah menyampaikan nasihat berkaitan dengan lisan. Man kathura kalamuhu kathura siqtuhu. Barang siapa yang banyak bicara, barang siapa yang tutur bicaranya sangat banyak, kathura saqatuhu, maka kesalahannya pun akan tertumpuk banyak. Semakin ia banyak berbicara, semakin ia banyak bertutur kata, apapun selalu dibicarakan olehnya. Lisannya selalu bersyahwat untuk berbicara, ngobrol, gosip dan sebagainya. Otomatis kesalahannya pun akan banyak. Lawan bicaranya akan menilai apakah si pembicara ini orang yang pintar, orang yang cerdas, atau justru orang yang bodoh. Akan terlihat daripada banyak atau tidaknya bicara orang tersebut. Para ulama menghimbau kita agar kita tidak banyak bicara demi menghindari kesalahan-kesalahan, percekcokan dan pertengkaran. Dan kita rata-rata mengetahui satu ungkapan yang pernah disampaikan, mulutmu harimaumu, mulutmu, lidahmu, alat bicara yang ada pada dirimu adalah harimaumu. Jika engkau tidak jaga betul harimaumu, maka ia akan menerkam orang di sekitarmu. Akan tetapi jika harimaumu engkau kandang, engkau kurung, engkau jinakkan, maka orang sekitarmu akan aman. Akan aman dan tidak tercederai daripada hewan buas yang engkau pelihara. Mulutmu harimaumu. Hal-hal ini semua selaras dengan himbauan Nabi tadi yang pertama, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya ia bertutur kata yang baik, atau pilihan kedua, ia berdiam diri. Kemudian kelanjutan hadis Abu Hurairah tadi, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bagaimanakah gambaran kita memuliakan tetangga? Sedikit kita beri gambaran. Di hadis yang lain, riwayat Muawiyah bin Hidah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan secara marfu, Nabi bersabda, haqqul jar in marida uttahu wa in mata syayya'tahu wa in istaqrabaka aqrabtahu wa in irtakaba amran ya'ibuhu satartahu wa in asabahu khairun hanna'tahu wa in asabathu musibatun azzaitahu wa la tarfa' bina'aka fawqa bina'ihi fatasud alaihi rih wala tu'dhihi birihi kidrika illa an taghrifa lahu minha. Di hadis yang lain Nabi menggambarkan hak tetangga itu yang harus dipenuhi
Apabila ia sakit, hendaknya engkau jenguk. Apabila ia wafat, hendaknya engkau iringi jenazahnya. Apabila ia meminjam uang, hendaknya engkau pinjami. Apabila ia melakukan satu perkara yang aib baginya, engkau sebagai tetangganya tutupi perkara tersebut. Apabila ia mendapat kebaikan, engkau ungkapkan rasa gembira kepadanya. Apabila ia mendapat musibah, engkau berbela sungkawa kepadanya, tunjukkan kesedihanmu pula. Dan jangan engkau angkat bangunan rumahmu melebihi tinggi daripada rumah bangunan tetanggamu, kecuali dengan izinnya. Dikarenakan jika engkau angkat bangunan rumahmu lebih dari rumah tetanggamu tanpa izinnya, bisa saja itu mengakibatkan yang tadinya seharusnya hembusan angin berhembus ke rumahnya terhalangi melalui bangunan rumahmu yang lebih tinggi dari bangunan rumahnya. Dan jangan engkau ganggu tetanggamu dengan aroma wangi masakan dari kualimu, kecuali engkau memang berniat ingin memberi sedikit dari apa yang engkau masak kepadanya. Ini sedikit gambaran hak-hak tetangga yang harus kita penuhi, yang dianjurkan, dicontohkan dan diberi gambarannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, kelanjutan hadis Abu Hurairah yang kita kaji tadi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Memuliakan tamu yang datang ke rumah kita juga bagian bagaimana seharusnya kita memperbaiki hubungan sosial kita. Memuliakan tamu adalah satu akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang zaman dahulu, para salaf atau orang-orang soleh zaman dahulu disebutkan, kana salafus salih yafrahuna bidhaif wa ya'uduna al-lailata allati yaji'u fiha ka'annaha lailatu 'id wa dhalika lima yahsulu lahum fiha minas surur biqudumihim. Orang-orang soleh zaman dahulu disebutkan apabila datang tamu ke rumah mereka, lebih-lebih menginap di rumah mereka, mereka berbahagia, senang luar biasa. Bahkan mereka anggap kedatangan tamu di hari tersebut bagaikan malam Idul Fitri, malam hari raya. Karena apa? Karena kegembiraan yang mereka peroleh dengan kunjungan tamu yang mendatangi rumah mereka. Disebut oleh ulama pula, Nabi Ibrahim alaihi salam, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar khusus, yaitu Abu Dhifan, ayahnya para tamu. Kenapa gerangan Nabi Ibrahim disebut ayahnya para tamu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam gemar dan suka dikunjungi oleh tamu datang ke rumah beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan diriwayatkan apabila 1, 2 atau 3 hari tamu tak kunjung datang ke rumah beliau, beliau sendiri yang keluar rumah berjalan sekian mil untuk mencari tamu agar mau datang mengunjungi rumah beliau. Karena beliau memahami keutamaan dan fadilat di balik kunjungan seorang tamu datang ke rumah, Allah siapkan ganjaran pahala. Dan bahkan ada riwayat mengatakan tamu yang datang ke rumah pulang dari rumah tersebut yumahhisu anhum dunubahum. Kepulangan tamu dari rumah tadi menghapus daripada dosa-dosa penghuni rumah. Nabi Ibrahim seorang nabi yang mencontohkan kita bagaimana kegembiraan yang luar biasa
menyambut dan memuliakan terhadap tamu yang mengunjungi rumah beliau. Pemirsa program Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang kita petik, yang kita ambil dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita kaji ini, tergambarkan bagaimana luar biasanya ajaran mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan sosial antara sesama makhluk, antara sesama manusia di antara kita. Bahkan Nabi menyeru barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, mengawali perintahnya dengan ucapan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengklaim mengaku Allah adalah Tuhannya, dan mengklaim dirinya yakin adanya hari pembalasan hari kiamat, hendaknya bertutur kata yang baik atau berdiam diri jika tidak mampu bertutur kata yang baik. Karena lisan, sebagaimana tadi disampaikan, mulutmu harimaumu, mulutmu adalah hewan buasmu. Jika engkau pelihara, engkau kandang, orang lain tidak akan mendapatkan dampak negatifnya, tidak akan tercederai daripada terkaman hewan buasmu, yaitu mulutmu tadi. Dan terkadang seonggok daging kecil yang ada dalam rongga mulut kita ini, walaupun bentuk fisiknya kecil, tapi akibatnya terkadang sangat teramat fatal. Berapa banyak para pembesar yang lidahnya tergelincir kemudian mengakibatkan percekcokan antar suku, peperangan, bahkan terjadi pembunuhan diakibatkan dari salah kata, diakibatkan dari kesalahan yang keluar dari seonggok daging kecil yang ada dalam rongga mulut kita. Na'udzubillah ta'ala min dzalik. Jaga lisan kita, karena itu langkah pertama kita menjaga baik hubungan sosial antar sesama manusia. Yang kedua, Nabi menggambarkan barang siapa mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Tadi kita kaji riwayat hadis lain, apa hak tetangga yang harus dipenuhi apabila tetangga kita asabahu khairun, dapat kebaikan. Contoh, tetangga kita memiliki harta berlebih, mampu membeli sepeda motor yang baru, yang paling bagus, paling baru, mendapat kebaikan. Hendak tahu, engkau sebagai tetangganya tunjukkan keantusiasan, tunjukkan kebahagiaan, jangan terbalik justru cemberut saat tetangga dapat kebaikan. Wa in asabahu musibatun, asabathu musibatun, mohon maaf, azzaitahu. Dan apabila tetangga kita dapat musibah, tertimpa musibah dan sebagainya, tunjukkan bela sungkawa kita, tunjukkan kesedihan kita. Jangan sebaliknya, tetangga dapat musibah, justru kita tertawa terbahak-bahak menertawakannya, kita berbahagia di atas kesedihannya. Na'udzubillah. Ini tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi tadi mengatakan wala tuqdihi birihi kidrika. Jangan saat engkau memasak, asap wangi dari masakan yang engkau masak tercium kepada tetanggamu, mengganggunya. Jangan sampai mengganggunya. Kecuali illa an taghrifa lahu minha, kecuali engkau memang berniat ingin memberi sedikit apa yang engkau masak kepada tetanggamu, sehingga ia pun merasakan apa yang engkau rasakan dari masakan lezat yang engkau masak. Begitu hak tetangga yang seharusnya. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Muliakan tamu datang ke rumah kita, suguhkan makanan, apa yang kita miliki suguhkan kepadanya, apa yang kita punyai suguhkan sedikit kepadanya, dengan mimik muka yang bahagia. Jangan cemburut saat tamu datang ke rumah kita, karena datangnya tamu kepada kita atau ke rumah kita itu tanda-tanda insya Allah akan terbukanya rezeki bagi kita. Pemirsa TV Tabalong yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita tergolongkan hamba-hamba
yang menjaga hubungan baik hablum minallah, hubungan baik antar kita kepada Allah, begitu pula seimbang menjaga hubungan baik hablum minan nas, hubungan antar kita sesama manusia, sehingga menjadi hamba-hamba yang sempurna menjalankan agama yang dibawa oleh Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.